dunia itu bisa dalam skala makro, bisa dalam skala mikro. Iya. Dan ingat, pertumbuhan dari segala rahmat ciptaan itu kita bisa lihat dari kearifan tanah. Tanah sederhana ini, dia tidak pernah menolak tanaman yang datang di bawah bibit dari tempat lain untuk bertumbuh di tanah ini. Jadi dia menerima semua ya? Tanah ini diam, dia menerima dan dia ditumbuhkan. Tapi orang mungkin akan katakan, nah itu kan tanah dengan itu benda-benda. Siapa bilang? Anda bukan satu-satunya makhluk hidup. Sekarang pandangan tentang tanah. Tanah itu apa? Tanah itu siapa? Bisa jelaskan? Profesor siapa yang bisa menjelaskan tentang tanah itu ini dan tanah itu itu? Dari mana Anda memastikan bahwa tanah itu benda mati? Tapi buktinya dia bisa tumbuhkan makhluk hidup lainnya. Jadi harus memahami prinsip-prinsip dasar rahmati yang ada sedikit yang baru kita ketahui, tapi banyak hal kita sampai sekarang masih buta untuk mengungkap misteri Allah itu menjadi sebuah pengetahuan yang nyata bagi makhluk manusia yang terbatas ini. Ya. Jadi masyarakat Papua Selatan kalau khawatir itu manusiawi, ragu itu manusiawi. Tidak ada larangan untuk kau khawatir, kau ragu. Tidak ada larangan untuk protes. Karena itu privasi. Untuk Anda boleh tidak suka, Anda boleh menolak, Anda setuju, tidak setuju. Tidak ada larangan di situ. Mungkin perjalanan pengalaman kita yang membuat akhirnya kita bersikap apatis. Benar. Iya. Apatisme ini bisa menjadi batu sandungan yang membuat kita tidak menerima konsep, pandangan, pikiran, dan segala apapun. Dan kita akan menjadi makhluk yang selalu membenarkan diri sendiri. Tetapi mari kita buka pikiran untuk kita mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Dan tidak boleh berhenti berjuang. Apa alasannya Anda mau berhenti? Ya. Kalau kau berhenti, kamu dapat apa? Nah, ketika dikaitkan dengan PPS, Bapak John. Karena, Bapak John, ada yang memberikan sebuah isyarat bahwa kita sedang mengejar bayangan dari sinar rembulan dengan PPS sebenarnya. Belum pernah sebuah negara di dunia ini dia berkembang dan menjadi daerah yang maju karena pesimisme. Jangan menambah populasi manusia pesimis. Tapi kalau mau, mari kita menggabungkan segala keterbatasan manusiawi kita untuk menyusun sebuah kekuatan untuk kita membangun optimisme bahwa kita bisa. Kalau kita menjadi manusia yang pesimis, ya, apa buah dari pesimisme? Tapi buah dari optimisme itu moga-moga bisa kita capai. Jangan kita menambah populasi pesimisme. Tapi justru kita harus menambah populasi warga di daerah ini dengan warga yang optimis. Langit tidak selamanya mendung. Ya. Mari kita ikuti dinamika. Sebagai contoh alam ini. Ada hujan, ada panas. Di kitab Kejadian sendiri Tuhan sudah mengungkapkan itu jelas. Wahai manusia, kamu akan menjalani pasang surut kehidupan. Dan di dalam satu gambaran ciptaan ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Tapi kalimat kunci yang paling indah adalah semua itu baik adanya. Ya.
Jadi kalau mau pesimis, kau tidur tunggu sampai ada mujizat bagimu yang datang. Tuhan tidak akan mengirim mujizat hanya untuk satu orang. Tapi Tuhan akan berbahagia bahwa rahmat yang sudah dilengkapi dengan pikiran, hati, perasaan, semangat, tenaga, dan juga segala kelimpahan rahmat yang ada di bumi sebelum kita lahir. Ini adalah modal untuk kita bisa mencetak perubahan dan mencoba perubahan. Apa pembangunan yang kita harapkan. Tidak ada manusia pembuat mujizat. Yang ada seperti kata firman Tuhan, berpeluhlah maka kamu akan mendapat. Kau bisa berpeluh kalau makan sambal banyak. Tapi berpeluh yang masuk itu adalah kerja keras. Supaya kita bisa mendapatkan buah dari cucuran keringat itu. Dan ingat, setiap tetesan keringat tidak akan sia-sia jatuh ke bumi. Tapi setiap tetesan keringat yang benar-benar dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, dia akan menjadi pupuk untuk menyuburkan semua usaha dan jeripayamu. Ini menjadi penting bagi kita semua untuk kita memulai. Bahwa pro kontra, hanya yang tidak bisa membuat pro kontra itu jenazah. Tapi manusia hidup itu tetap akan bertumbuh dan berkembang di dalam suasana pro dan kontra. Berapa banyak yang pro, berapa banyak yang kontra, ya. Tapi yang penting bagi kami adalah pro kontra itu harus melahirkan sebuah solusi konsep. Mari kita berlomba-lomba mencetak konsep yang baik supaya itu menjadi jembatan atau bisa menjadi pembanding dari masyarakat untuk melihat konsep mana yang lebih aktual, konsep mana yang lebih rasional, dan konsep mana yang bisa dijadikan acuan untuk kita bekerja bersama-sama untuk maju melewati samudra kesulitan, samudra pesimisme, samudra kekhawatiran untuk kita tiba di jembatan yang pasti. Dan ingat, kita bukan pembuat mujizat. Kita hanyalah manusia pejuang yang harus terus berjuang dengan satu saja. Kebersamaan ini menjadi penting. Ya. Lahirkan konsep-konsep yang aktual dengan prinsip tadi. Ya, kamu adalah orang-orang kaya yang belum sejahtera. Yang kedua, kamu adalah calon orang-orang hebat yang harus diproses menjadi orang-orang hebat supaya negeri yang hebat ini bisa menjadi kawasan Papua Selatan yang terhebat. Dan konsep kita, masa dengan kekayaan rahmat yang luar biasa, kita tidak bisa menjadikan Papua Selatan sebagai kawasan persemakmuran. Konsepnya indah, tetapi harus dijabarkan oleh para pemikir yang memiliki wawasan, yang memiliki hati untuk bisa menjabarkan rahmat Allah menjadi sebuah konsep nyata yang mengantarkan orang-orang Papua Selatan yang hebat itu menjadi orang-orang hebat yang kaya dan sejahtera. Nah, Bapak John, bagaimana mengelolanya? Mengelola dan memanage perjuangan ini sebenarnya itu menjadi sebuah kenyataan besok. Nah, saya sempat sampaikan tadi itu bahwa sebenarnya kita merencanakan pemekaran Provinsi Papua Selatan itu ibarat mengejar bayangan dari sinar rembulan tadi yang saya sampaikan Bapak John. Karena yang terakhir itu tuh Mendagri sudah menutup ruang untuk DOB, pemekaran daerah otonomi baru Bapak John. Jangan ikuti medsos-medsos yang sudah kumal itu bahasanya. Ada berita-berita lama yang diangkat kembali dan kamu terjebak di situ, ya. Papua Selatan, khusus Papua itu ada 3 rancangan provinsi dan ada tambahan-tambahan yang sedang dinegosiasikan oleh kawasan lain di Papua. Ya. Jadi yang sedikit terbuka ruang itu adalah Papua
ada satu ruang yang bisa dibuka terbatas dengan melakukan moratorium atau membuka moratorium terbatas khusus untuk Papua Selatan. Ya, untuk Papua. Ya, jadi itu. Jadi kalau ada pandangan yang bilang bahwa Menteri Dalam Negeri sudah tutup itu, ya saya pikir itu berita lama. Oh iya. Ya, Nah, tapi Bapak John, saran Bapak John untuk 4 bupati wilayah selatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi seperti ini nih, seperti apa sarannya saya Bapak? tidak mau masuk ke wilayah bapak-bapak itu. Alasannya? Karena sebenarnya mereka yang memiliki legitimasi untuk memperjuangkan itu sebenarnya Bapak John. Ya itu kalau legitimasi mereka, ya mereka harus jalankan legitimasi amanat itu. Kenapa Bapak John tidak mau masuk ke wilayah itu? Ya saya sekarang kan beri pandangan. Kalau mereka tidak ikuti, Ya kita secara hierarkis kan ada pemerintahan tuh. Pemerintahan kabupaten kota, pemerintahan provinsi, pemerintahan nasional. Jadi semua kewenangan itu kan sudah diatur di atas. Dan pembentukan provinsi ini kan dia ada 2 formula. ya. Formula usulan daerah, dan ada pemerintah pusat bisa menetapkan, karena sepanjang itu dia strategis bisa membentuk. Meskipun provinsi tidak memberikan dukungan untuk itu gitu Bapak John. Artinya sesuai dengan prosedur yang benar. Provinsi itu, gubernur itu jabatannya adalah wakil pemerintah pusat untuk urusan dekonsentrasi. Maka tanpa dukungan itu pun itu sudah terinclude sebenarnya di dalam. Ya tinggal menjabarkan pemahaman tentang dekonsentrasi. Ya, pelimpahan sebagian kewenangan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal di wilayah tertentu, dan gubernur dan bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintah pusat. Jadi ini ada kaitan. Posisi gubernur itu 2 sisi dari satu mata uang yang bisa dibedakan dan tidak bisa dipisahkan. Di sisi lain adalah dia ya pemerintah daerah, di sisi lain adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Maka ketika pun pemerintah pusat dia memberikan keputusannya itu tuh akan memekarkan sebuah wilayah itu tuh, daerah juga tidak bisa menolak karena dia secara sebenarnya dua normatif dari etika pemerintahan dan etika jabatan memang ada aturan. Tinggal ini kan faktor manusianya. Iya. Ini kan persoalan kembali kepada faktor kemanusiaan. Tapi kalau soal aturan, etika pemerintahan, etika jabatan sudah diatur dalam undang-undang. Bapak John, Dalai Lama bilang, Bapak John, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya, rezeki pasti datang dan tak tertukar. Bagi mereka yang bisa mencari dan menemukan rahmat itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah permenungan atau motivasi seperti ini nih kita bisa jumpai ketika PPS itu bisa terbentuk? Dan itu menjadi sebuah bagian dari rezeki. Tuhan lebih dulu sudah mengatakan akan tiba saatnya di mana dia akan dipermuliakan. Akan tiba saatnya. Waktunya manusia dengan waktunya Tuhan itu beda. Berarti manusia hanya menerka meraih-raih saja ya? Bukan soal meraih-raih. Dia harus berusaha Untuk menemukan rahmat itu. Ketuklah maka kamu akan dibukakan pintu. Mintalah maka kamu akan diberi. Nah, pertanyaannya Bapak John, ini kan ketika kita masuk di wilayah iman ya. Tetapi Provinsi Papua Selatan ini kan sudah terlalu lama. Bahkan berkali-kali mengetuk pintu, tapi pintu itu belum terbuka-buka dan memberikan ruang. Kalau belum waktunya Tuhan.
Jadi kita menunggu waktunya Tuhan ini untuk PPS itu begitu. Kalau kau mau putar malam itu supaya lebih cepat mengikuti keinginanmu, kau tidak pernah akan lakukan itu. Jangan lakukan hal yang sia-sia. Nikmati waktunya malam, nikmati waktunya siang. Akan tiba saatnya di mana fajar dan siang itu akan datang, dan akan tiba saatnya di mana dia akan petang dan senja. Senja dan petang. Berarti Bapak John tetap yakin bahwa PPS itu akan terbentuk? Tuhan kan tidak pernah di dalam Injil bilang bahwa wahai orang-orang Papua Selatan, kamu tidak usah berjuang untuk provinsi Papua Selatan. Di mana? Di mana? Iya. Memang Tuhan tidak pernah melarang, Bapak John. Iya. Tetapi kan aturan sebenarnya juga itu yang artinya memberi ruang supaya... Kalau Tuhan tidak menghendaki adanya Papua Selatan, kenapa ada wilayah Papua Selatan di Papua? Nah, Bapak John menyebut soal wilayah Papua. Apakah ya Papua Selatan? Apakah Papua Selatan tidak akan mengusik keutuhan wilayah Papua? Kecuali kalau orang Papua Selatan ambil beko lalu gali ke kolam lalu kita berpisah dengan Papua lain. Selama dia masih menjadi jahitan yang utuh dari rancangan Tuhan, dia tetap akan utuh adanya. Kenapa harus ragu? Dengan saudara-saudara suku lain saja kita bisa hidup bersatu, apalagi dengan sesama Papua. Kenapa harus ragu? Jangan membesar-besarkan konflik seperti itu. Iya. Artinya ruang keutuhan itu tidak boleh Tidak disekat-sekati. Sekali ruang keutuhan itu dijahit Tuhan dan itu menjadi anugerah persekutuan dari Tuhan, semua itu baik adanya. Hanya pikiran kita sebenarnya itu yang memberikan ruang itu. Itu hanya tembok pikiran. Hanya satu-satunya bangsa di dunia yang bisa bikin tembok itu di Tiongkok. Bangsa lain itu belum bisa membuat tembok pemisah. Iya. Karena ini kan tembok pikiran aja. Tapi dalam realita? Ya itulah realita, ada tembok pikiran. Ada keraguan, ada kekhawatiran, dan segalanya. Bapak John yakin? Saya ini dari kecil sampai besar itu kan manusia pejuang. Dan mental pemenang memang itu adalah sebuah mimpi akan tetap melahirkan sebuah pemenang ya Bapak John ya. Jangan kalah sebelum bertarung, jangan mundur sebelum melangkah. Jangan mundur sebelum... mau jadi orang kalah di dunia, jangan lahir. Berarti Bapak John sedang mengajak masyarakat wilayah selatan Papua itu menjadi kelompok masyarakat pemenang dan petarung. Itu adalah hak masyarakat Papua Selatan yang tidak bisa dianulir oleh siapapun. Karena di Papua ini Tuhan sudah menempatkan mereka setara dan sederajat. Maka biarkanlah siapa yang mau berkedudukan lebih tinggi dari yang lain. Jadi tidak usah, kita boleh berpandangan, keraguan dan segala itu manusiawi gitu. Tapi optimisme itu jangan ditinggalkan. Kita selalu harus optimis. Kita hanya bisa mengalahkan ragu dengan optimisme. Ya. Bapak John, kita sudah lama berdialog ini. Closing statement ya Bapak John. Ya, saya hanya katakan, wahai saudara-saudaraku, warga Papua Selatan dan juga warga Nusantara yang telah bersatu menjadi Malin Puanem. Ya, di tanah sejati ini, mari kita menjaga kesejatian, semangat, pikiran, motivasi untuk menjadi insan yang positif di dalam menata masa depan kita hari esok. Hari ini adalah pasti, besok adalah pertanyaan. Supaya besok tidak ada pertanyaan, buatlah sesuatu itu pasti dengan selalu yakin bahwa kita bisa. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Jadi itu prinsip. Lalu yang berikut bahwa kita semua bukan orang yang bersahaja yang direndahkan oleh Tuhan. Kita sangat dimuliakan oleh Tuhan. Gunakan kehendak Allah itu menjadi nyata. Bahwa kamu dan kita semua adalah calon orang-orang hebat.
yang harus berproses diri menjadi orang-orang hebat. Yang ketiga, kalau kita sudah punya prinsip bahwa kita adalah calon orang-orang hebat yang bisa berproses untuk menjadi orang-orang hebat, maka dengan begitu kita akan membuat daerah Papua Selatan yang hebat dengan penuh rahmat itu akan menjadi kawasan persemakmuran yang hebat. Mimpi bukan dosa. Mimpi adalah sebuah motivasi, dan motivasi itu harus dikonkretkan dengan sebuah konsep, dan konsep itu harus ditularkan, dan juga kita semua teriak, we can do it. We can do it, ya. Yeah. Anybody in all of Southern Papua